Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albiansyah Kaisar Porosi dengan NIM E1 E12401. Saya berasal dari Universitas Oleo-Oleo, Fakultas Teknik jurusan Informatika. Nah, di sini saya eh, menunaikan sebuah tugas dari mata kuliah pemrograman web. Nah, di tugasnya ini saya akan menjelaskan tentang PHP. Jadi saya akan saya jelaskan itu dari PHP Home, PHP Intro, PHP Install, PHP Syntax, PHP Comments, PHP Variables, PHP Echo ataupun print, dan PHP Data Types, PHP Strings, PHP Numbers, PHP Casting, PHP Math, PHP Constants, PHP Magic Constants, PHP Operators, PHP if, else, else if, dan yang terakhir itu PHP switch. Nah, untuk itu saya akan memberikan disclaimer kepada teman-teman sekalian. Jadi, untuk di awalnya itu saya akan memberikan penjelasan dari semua materi yang ada di materi school ini, yang akan saya jelaskan sampai switch. Nah, setelah saya menjelaskan penjelasan awal dari semua sebagian materi ini, setelah itu di akhir saya akan memberikan sebuah live coding seperti itu. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Nah, di sini kita masuk ke PHP Home, lalu kita diberikan penjelasan dasar dari PHP itu sendiri. Di sini jika menggunakan bahasa Inggris kita baca ya. Oke, jadi PHP. PHP is a server scripting language and a powerful tool for making dynamic and interactive web pages. PHP is a widely used, free, and efficient alternative to competitors such as Microsoft ASPs. Oke, pertama kita baca dulu ya bahasa Inggrisnya, setelah itu akan saya translate di akhir. Lalu kita lanjut ke bawahnya lagi, Easy Learning with PHP Try It. With our online PHP Try It editor, you can edit the PHP code and click on a button to view the result. Lalu lanjut ke bawah lagi. Di sini ada PHP exercise. Many chapters in this tutorial end with an exercise where you can check your level of knowledge. Lalu di sini ada PHP examples. Di sini ada sangat banyak ya materi-materi dari PHP itu sendiri. Oke, seperti yang saya bilang tadi, di sini ada PHP syntax, ada PHP comments, ada PHP variables, ada PHP echo dan print, lalu ada PHP data types, PHP strings, PHP numbers, PHP math, PHP constants, PHP operators. Ini sangat banyak ya. Lalu ada PHP if, else, and switch statements. Oke, saya rasa sampai sini saja materi yang bisa saya jelaskan. Lalu kita kembali lagi ke PHP Home. Di sini ada PHP Quiz Test. Nah, di sini saya translate ya, teman-teman. Terjemahkan ke Indonesia. Nah, sini seperti yang saya baca tadi ya. Jadi, PHP itu adalah bahasa script server dan alat yang ampuh untuk membuat halaman web yang dinamis dan interaktif. PHP adalah alternatif yang banyak digunakan, gratis dan efisien untuk pesaing seperti Microsoft. Seperti itu. Jadi kalau untuk penjelasan isinya itu, PHP itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang dirancang khusus untuk menangani pengelolaan data di sisi server dalam pengembangan aplikasi web. Artinya, setiap baris kode PHP tidak dijalankan di browser pengguna, namun diproses terlebih dahulu oleh server. Nah, setelah itu hasilnya dikirim ke browser dalam bentuk halaman web yang sudah jadi, biasanya berupa HTML. Karena itulah pengguna hanya bisa melihat hasil akhirnya saja, bukan kode PHP yang sebenarnya berjalan di balik layar. Nah, lanjut lagi ke bawah. Nah, di sini ada pembelajaran yang mudah dengan PHP Try It. Jadi kalau PHP Try It itu bisa dibilang kayak semacam editor lah
editor untuk bisa mengedit dan mengcopy dari Webdriver School itu sendiri. Jadi ini bisa kita copy, lalu kita jalankan ke editor masing-masing, seperti VS Code dan lain-lain. Lalu di sini ada latihan PHP. Banyak banget dalam tutorial ini diakhiri dengan latihan di mana Anda dapat memeriksa tingkat pengetahuan Anda. Jadi kurang lebih latihan PHP ini seperti kuis lah gitu. Lalu di sini ada contoh PHP seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa materi tadi yang saya bilang. Oke, lalu kita lanjut ke materi selanjutnya. Saya kembalikan dulu. Oke, jadi lanjut ke PHP Introduction atau PHP Intro lah. Jadi PHP code is executed under server. What you should already know before you continue, you should have a basic understanding of the following, such as HTML, CSS, JavaScript. If you wanna study this subject first, find the tutorial on our home pages. So what is PHP? PHP is an acronym for PHP Hypertext Preprocessor. PHP is a widely used open source scripting language. PHP scripts are executed on the server. PHP is free to download and use. What is a PHP file? PHP files can contain text, HTML, CSS, JavaScript, and PHP code. PHP code is executed on the server and the result is returned to the browser as plain HTML. PHP files have extensions PHP, .php, sorry. So what can PHP do? PHP can generate dynamic page content. PHP can create, open, read, write, delete, and close files on the server. PHP can collect form data. PHP can send and receive cookies. PHP can add, delete, modify data in your database. PHP can be used to control user access. PHP can encrypt data. Banyak juga ya. Oke, kita translate ulang. Terjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, ini dia. Jadi pengenalan PHP. Kode PHP dijalankan di server. Apa yang seharusnya sudah kamu ketahui? Sebelum melanjutkan, Anda harus memiliki pemahaman dasar tentang hal-hal berikut. Ya, ini ada 3 bahasa, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Jika Anda ingin mempelajari mata pelajaran yang terlebih dahulu, temukan tutorialnya di halaman beranda kami. Oke, di sini langsung saja saya masuk ke penjelasannya dari CSS itu sendiri. Oke, jadi CSS. CSS is the language we use to style an HTML document. CSS describes how HTML elements should be displayed. This tutorial will teach you CSS from basic to advanced. Coba kita translate lagi. Nah, CSS adalah bahasa yang kita gunakan untuk menata dokumen HTML. CSS menjelaskan bagaimana elemen HTML harus ditampilkan. Tutorial ini akan mengajarkan Anda CSS dari dasar hingga lanjutan. Jadi eh, secara rincinya itu CSS itu adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya sebuah halaman web. Jika HTML berfungsi sebagai kerangka atau struktur sebuah halaman, maka CSS berperan sebagai elemen yang mengatur bagaimana halaman tersebut terlihat oleh pengguna. Nah, melalui CSS, seorang pengembang bisa mengatur warna, ukuran teks, jenis huruf, jarak antar elemen, tata letak halaman, sampai ke responsivitas tampilan pada berbagai ukuran layar, seperti layar komputer, tablet, maupun ponsel, seperti itu. Lalu lanjut lagi ke bahasa HTML ya. Oke, Oke lanjut ke HTML. Kita baca dulu bahasa Inggrisnya. Nah, so HTML is the standard markup language for web pages. With HTML, you can create your own website. HTML is easy to learn. You will enjoy it. Lanjut ke artinya. HTML adalah bahasa markup standar untuk halaman web. Dengan HTML, Anda dapat membuat situs web Anda sendiri. HTML mudah dipelajari, Anda akan menikmatinya.
Jadi secara rincinya itu HTML itu adalah sebuah bahasa dasar yang digunakan untuk membangun struktur sebuah halaman web. HTML ini berfungsi sebagai kerangka utama dari sebuah website yang menentukan di mana teks diletakkan, di mana gambar diletakkan, dan juga bagaimana form dibuat, bagaimana video atau audio itu disisipkan, serta bagaimana berbagai elemen lain disusun di dalam sebuah halaman yang bisa dibaca dan ditampilkan oleh browser. Oke, lalu kita lanjut ke JavaScript ya. Oke. Oh, ini cukup singkat juga ya. Penjelasan dari JavaScript. Oke, jadi saya skip saja teman-teman. Lanjut ke PHP-nya. Pakai bahasa yang asli. Oke. Lanjut ke PHP. Oh iya, saya lupa. Saya lupa memberitahukan ke teman-teman kalau ada banyak perusahaan besar menggunakan tiga bahasa itu tadi, yaitu PHP, CSS, dan HTML. Nah, PHP itu sendiri biasa digunakan oleh perusahaan yang berwarna biru. Apa itu? Yaitu ini, Facebook dan juga VK. Yang Facebook itu yang buatan Mark Zuckerberg, dan VK itu perusahaan dari Rusia. Kayak semacam sosmed dari Rusia lah. Lalu untuk CSS itu biasanya digunakan oleh ini Netflix atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menonton film. Jadi CSS itu digunakan untuk mengatur user interface atau UX-nya untuk tampilan dari Netflix itu sendiri. Lalu kalau HTML itu untuk ini. HTML itu biasanya digunakan oleh Instagram untuk menambahkan fitur-fitur di dalamnya. Oke, lanjut penjelasan tadi teman-teman. Lanjut ke PHP installation. What do I need? To start using PHP, you can find a web host with PHP and MySQL support. Install a web server on your own PC, and then install PHP and MySQL. Use a web host with PHP support. If your server has activated support for PHP, you do not need to do anything. Just create some .php files, place them in your web directory, and the server will automatically parse them for you. You do not need to compile anything or install any extra tools. Because PHP is free, most web hosts offer PHP support. Set up PHP on your own PC. However, if your server doesn't support PHP, you must install a web server, install PHP, install a database such as MySQL, and then the official PHP website or php.net has installation instruction for PHP. Lalu di sini ada PHP Online Compiler or Editor. With Waitress Schools Online PHP Compiler, you can edit PHP code and view the result in your browser. Lalu PHP version. To check your PHP version, you can use the PHP version function. Oke, kita translate lagi. Nah, instalasi PHP. Apa yang saya butuhkan untuk mulai menggunakan PHP? Anda dapat eh, pertama itu temukan host web dengan dukungan PHP dan MySQL. Lalu yang kedua, install server web di PC Anda sendiri. Lalu install PHP dan MySQL. Lalu gunakan host web dengan dukungan PHP. Jika server Anda telah mengaktifkan dukungan untuk PHP, Anda tidak perlu melakukan apapun. Cukup buat beberapa file titik PHP, letakkan di direktori web Anda, dan server akan secara otomatis mengurainya untuk Anda. Lalu Anda tidak perlu mengkompilasi apapun atau menginstal alat tambahan apapun. Karena PHP gratis, sebagian besar host web menawarkan dukungan PHP. Lalu siapkan PHP di PC Anda sendiri. Namun, jika server Anda tidak mendukung PHP, Anda harus pertama memasang server web, lalu install PHP, dan yang terakhir itu memasang basis data seperti MySQL. Situs web resmi PHP, eh, contohnya itu php.net, memiliki petunjuk pemasangan untuk PHP. Lalu di sini ada publisher atau editor dibilangnya untuk PHP.
Dengan compiler PHP Online with School, Anda dapat mengedit kode PHP dan dan melihat hasilnya di eh, peramban Anda. Ini contohnya PHP $txt. Ini $txt ini sebuah kode panggilan lah gitu teman-teman. Jadi jikalau kita ingin memanggil semua nama, contohnya eh, taruhlah nama saya sendiri lah. Eh, Jikalau kita ingin memanggil nama saya, maka kita menggunakan $AB sama dengan PHP lalu print. Lalu di sini ada echo I love $txt. Nah, seperti yang saya maksud. Kalau menggunakan nama saya nanti itu akan terpanggil di sini. Seperti itu. Dan kenapa menggunakan echo ketimbang print? Echo ini kayak lebih versatile lah seperti itu. Dia bisa dipanggil tanpa menggunakan tanda kurung. Dan hasilnya seperti ini. Nanti akan saya bagikan live codingnya, eh, live coding dari codingan ini. Lalu ada version PHP atau versi PHP. Untuk memeriksa versi PHP Anda dapat menggunakan fungsi PHP version. Nah, echo PHP version. Jikalau teman-teman sudah merunning ini, maka PHP-nya itu akan memperlihatkan PHP versi berapa yang teman-teman miliki atau punya. Seperti itu. Lanjut ke sintaks PHP. Oke, kita baca dulu bahasa aslinya atau bahasa Inggrisnya. PHP syntax. A PHP script is executed on the server, and the plain HTML result is sent back to the browser. Basic PHP syntax. A PHP script can be placed anywhere in the code document. A PHP script starts with PHP and ends with uh, what this um, and then the default file extension for PHP files is .php. A PHP file normally contains HTML text and some PHP scripting code. Below, we have an example of a simple PHP file with a PHP script that use a built-in PHP function echo to output the text "Hello World" on a web page. Example: a simple .php file with both HTML code and PHP code like this, and then PHP case sensitivity. In PHP, keywords such as if, else, while, echo, etc. classes function and user-defined function are not case sensitive. In the example below, all three echo statements below are equal and legal. Example: echo with capital is the same as normal echo. Okay, and then look at the sample below. Only the first statement will display the value of the dollar color variable. This is because dollar color and dollar color capital and dollar color mixed are treated as three different variables. Like this. Oke, kita lanjut translate. Nah, sintaks PHP. Script PHP dijalankan di server dan hasil HTML biasa dikirim kembali ke browser. Sintaks PHP dasar. Script PHP dapat ditempatkan di mana saja dalam dokumen. Sebuah PHP script dimulai dengan tanda panah kiri, tanda tanya PHP, dan berakhir dengan tanda tanya lalu eh, tanda panah kanan. Ini saya mohon maaf teman-teman tadi saya tidak tahu ya bahasa Inggrisnya ini apa penyebutannya. Jadi saya mohon maaf lagi sekali lagi. Oke, lanjut. Oke, lalu kita lanjut ke eksistensi file default. Untuk file PHP adalah tanda petik titik PHP. Lalu ditutup dengan tanda petik lagi. Jadi file PHP biasanya berisi tag HTML dan beberapa kode script PHP. Di bawah ini, kami memiliki contoh file PHP sederhana dengan script PHP yang menggunakan fungsi PHP bawaan, seperti echo untuk mengeluarkan teks "Halo Dunia" atau "Hello World" di halaman web. Ini contohnya. Nah, di sini doc type atau dokumen type HTML.
Lalu di sini ada HTML atau bahasanya itu sendiri, HTML, lalu ada body, lalu di sini ada H1 atau header. Header itu biasanya judul utama atau judul yang posisinya itu ada di atas lah kalau di dalam web. Lalu di sini ada PHP, Echo, Hello World. Jadi sini penggunaannya untuk di bagian bawah dari header itu maka muncullah tulisan ini, Echo Hello World. Jadi nanti akan saya bagikan codingannya, live codingnya. Lalu sensitivitas kasus PHP. Nah, dalam PHP, kata kunci misalnya if, else, while, echo, dan lain-lain. Kelas, fungsi, atau function, dan function yang ditentukan pengguna tidak peka huruf besar dan kecil, atau tidak sensitif lah terhadap huruf besar dan kecil. Dalam contoh di bawah ini, ketiga pernyataan gema di bawah ini sama dan sah. Contohnya, echo dengan huruf kapital sama dengan echo menggunakan huruf yang kecil. Jadi, ketiga-tiganya ini tidak begitu sensitif. Jadi ketika di running, maka eh, ini bisa eh, terunning lah begitu, tidak akan error seperti itu. Dengan catatan, semua nama variabel peka huruf besar dan juga kecil. Ya seperti itu tadi. Ini huruf Eko dengan huruf kapital dan Eko huruf kecil dan Eko yang hurufnya dicampur-campur itu sama atau bisa terpanggil. Lalu, nah ini contohnya. eh Only the first statement will display the value of the dollar color variable. This is because dollar color, and dollar color are treated as three different variables. Oh, berarti untuk kasus di bawah ini ketiga-tiga dari color ini memiliki arti yang berbeda lah seperti itu. Kenapa berbeda? Karena masing-masing color ini echo-nya itu berbeda seperti ini. Jadi my car is color seperti itu. Maka color yang huruf kecil ini dia itu memanggil atau connect dengan my car is. Sementara color yang huruf besar itu dia memanggil atau connect dengan my house is. Lalu my color yang dicampur hurufnya itu eh, terpanggil atau terkonek dengan my boat is. Seperti itu. Nanti akan saya bagikan ke live codingannya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut untuk mempelajari bagian PHP comments. Jadi untuk di PHP comments ini memiliki satu subbab, yaitu PHP Bootstrap comments. Pertama kita masuk dulu untuk mempelajari PHP comments itu sendiri. Oke, jadi PHP comments. PHP comments, comments in PHP. A comment in PHP code is a line that is not executed as a part of the program. Its only purpose its only purpose is to be read by someone who is looking at the code. Comments can be used to: one, let others understand your code; two, remind yourself of what you did. Most programmers have experience coming back to their own work a year or two later and having to refigure out what they did. Comments can remind you of what you were thinking when you wrote the code. And the third one, leave out some parts of your code. PHP supports several ways of commenting this. Okay, single line comments. Single line comment starts with this one. Any text between this and the end of the line will be ignored or will not be executed. You can also use this for single line comments, but in this tutorial we will be using this one. The following examples uses a single line comment as an explanation, like this and this one. Comments to ignore code. You can use comments to prevent code lines from being executed. Like this example, do not display a welcome message. Oke, kita masuk ke translasinya. Nah, komentar di PHP atau comments di PHP. Komentar dalam kode PHP adalah baris yang tidak dijalankan sebagai bagian dari program. Satu-satunya tujuannya adalah untuk dibaca oleh seseorang yang melihat kodenya.
Jadi secara tidak langsung itu komen di PHP itu adalah komentar di dalam kode yang tidak dieksekusi hanya untuk dibaca oleh programmer seperti itu. Komentar dapat digunakan untuk 3 poin. Yang pertama itu biarkan orang lain memahami kode Anda, dan yang kedua mengingatkan diri Anda tentang apa yang Anda lakukan. Sebagian besar programmer telah mengalami kembali ke pekerjaan mereka sendiri 1 atau 2 tahun kemudian dan harus mencari tahu kembali apa yang mereka lakukan. Komentar sendiri dapat mengingatkan Anda tentang apa yang Anda pikirkan ketika Anda menulis kode. Lalu poin ketiga itu atau poin terakhir, meninggalkan beberapa bagian dari kode Anda. PHP mendukung beberapa cara untuk berkomentar. Seperti contohnya ini sintaks untuk komentar dalam PHP. Seperti ini. Ini nanti akan saya running di bagian akhir ya teman-teman. Dan fungsi ini saya lupa kasih tahu juga. Jadi fungsi komentar itu ada 3 poin sih, poin tambahan yang saya bisa jelaskan. Yang pertama itu menjelaskan masuk kodenya, lalu yang kedua itu mengingatkan diri sendiri di masa depan seperti yang dijelaskan di Petri School ini. Lalu yang ketiga itu menonaktifkan sementara bagian kode tertentu seperti itu. Lalu kita lanjut ke bagian komentar satu baris. Komentar satu baris dimulai dengan garis miring, garis dua miring seperti ini. Dan you can use also this for single line comments, but in this tutorial we will use this. Jadi kita juga bisa menggunakan tanda pagar sebagai single line comments. Namun di tutorial di Web3 School ini kita menggunakan yang garis miring ini. Contoh berikut menggunakan komentar satu baris sebagai penjelasan. Contohnya sebuah komentar sebelum kode seperti ini. Awalnya ini outputs a welcome message, Ego welcome home. Lalu sebuah komentar di akhir baris, Ego welcome home. Lalu ditambahkan garis, outputs a welcome message. Maka seperti itu. Lalu komentar untuk mengembalikan kode. Kita dapat menggunakan komentar untuk mencegah baris kode dieksekusi. Contohnya, jangan tampilkan pesan selamat datang, garis miring, Eko, welcome home. Jadi fungsinya ini mirip-mirip seperti, bukan mirip sih, sudah mengambil fitur dari Java lah begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke komentar multiline PHP. Saya kembalikan dulu. Nah, oke, PHP multiline comments. Multiline comments. Multiline comments starts with this sign and end with this one too. Any text between this and this will be ignored. The following example uses multiline comments as an explanation. Example, multiline comments as an explanation. Like this. Multiline comments to ignore code. We can use multi-line comments to prevent blocks of code from being executed. Like example, multi-line comments to ignore code. Echo welcome to my home. Echo mikasa sukasa. And put this sign. Echo hello. Comments in the middle of the code. The multi-line comment syntax can be also used to prevent execution of parts inside a code line. Like example, the plus 15 part will be ignored in the calculation. Like this. Ya, seperti itu. Lalu kita lanjut ke bahasa Indonesianya atau artinya. Oke, komentar multiline PHP. Komentar multibaris. Komentar multibaris bisa dimulai dengan tanda garis miring dan bintang dan bisa diakhiri dengan bintang dan garis miring. Adapun teks di antara garis garis miring bintang dan bintang garis itu bisa akan ditolak seperti itu. Contohnya seperti berikut menggunakan komentar multibaris sebagai penjelasan. Contohnya komentar multibaris sebagai penjelasannya garis miring bintang. The next statement will print a welcome message. Lalu bintang garis. Ini merupakan awal dan ini akhirnya. Lalu muncullah ini. Echo welcome home. Lalu komentar multibaris untuk mengabaikan kode. Kita dapat menggunakan komentar multibaris untuk mencegah blok kode dieksekusi. Contohnya, komentar multibaris untuk mengabaikan kode.
Jadi menggunakan garis miring lagi, lalu tanda bintang, Eko welcome to my home, lalu Eko Mikasa Sukasa, lalu tanda bintang garis, lalu Eko hello. Seperti itu. Lalu komentar di tengah kode. Sintaks komentar multibaris juga dapat digunakan untuk mencegah eksekusi bagian-bagian di dalam baris kode. Contohnya, bagian plus 15 akan ditolak atau dilupakan di bagian perhitungan ini karena menggunakan tanda ini. Maka ia tidak dihitung di dalam perhitungan ini. Oke, itu saja kita lanjut ke bagian variabel. Oke, kita kembalikan lagi. Oke, PHP variables. Variables are containers for storing information, creating or declaring PHP variables. In PHP, a variable starts with the dollar sign, followed by the name of the variable. $X contains 5, $Y contains John. I'm sorry, $X equals 5 and $Y equals John. In the example above, the variable $X will hold the value 5 and the variable $Y will hold the value of John. Note that when you assign a text value to a variable, put quotes around the value. Note that again, unlike other programming language, PHP has no command for declaring a variable. It's created the moment you first assign a value to it. PHP variables. A variable can have a short name like $X and $Y, or a more descriptive name like $H, $car name, $total underscore volume. Rules for PHP variables. A variable starts with the dollar sign followed by the name of the variable. A variable name must start with a letter or the underscore character. A variable name cannot start with a number. A variable name can only contain alphanumeric characters and underscores, such as A to Z, 0 to 9, and underscore. Variable names are case sensitive, like $H and H are two different variables. Okay, output variables. The PHP echo statement is often used to output data to the screen. The following example will show how to output text and a variable. Like the example $txt equals way3school.com. Echo I love txt. I love $txt. And then the example, the following example will produce the same output as the example above. And then the example $txt equals way3schools.com. Echo I love $txt dot this one. The following example will output the sum of two variables. Example $X equals 5, $Y equals 4, echo $X plus $Y. Note that you will learn more about the echo statement and how to put data to the screen in the PHP echo or print character. PHP is a loosely typed language. In the example above, notice that we did not have to tell PHP which data type the variable is. PHP automatically associates a data type to the variable, depending on its value. Since the data types are not set in a strict sense, you can do things like adding a string to an integer without causing an error. In PHP 7, type declaration were added. This gives an option to specify the data type expected when declaring a function. By enabling the strict requirement, it will throw a fatal error on a type mismatch. You will learn more about strict and non-strict requirements and data type declaration in the PHP functions chapter. Variable types. PHP has no command for declaring type. For yes for declaring a variable. Sorry, and the data type depends on the variable of the value of the variable.
Like the example, $x equals 5. $x is an integer. And $y equals John. $y is a string. Echo $x, echo $y. Okay, next, variable types. PHP has no command for declaring a variable, and the data type depends on the value of the variable. Okay, PHP supports the following data types such as string, integer, float, floating point numbers, and also called double, boolean, array, object, null, resource. Get the type. To get the data type of a variable, use the var underscore dump function. Like the example, the var dump function returns the data type and the value. Like the example, $x equals 5, var dump $x. Like the sample here. Okay. Assign string to a variable. Assigning a string to a variable is done with the variable name followed by an equal sign and the string. Like the example here, $x equals John, echo $x. String variables can be declared either by using double or single quotes, but you should be aware of the differences. Learn more about the differences in the PHP strings chapter. Assign multiple values. You can assign the same value to multiple variables in one line. Like the example here, all three variables get the value of fruit. $x equals $y, $y equals $z equals fruit. Oke, kita lanjut ke bahasa Indonesianya atau pengertiannya. Oke, variabel PHP. Variabel adalah wadah untuk menyimpan informasi atau secara tidak langsung itu variabel itu bisa dibilang sebuah wadah juga untuk menyimpan data gitu. Jadi eh, kita masuk ke membuat atau mendeklarasikan variabel PHP. Dalam PHP, sebuah variabel dimulai dengan tanda $, diikuti dengan nama variabel. Contohnya, $x sama dengan 5, $y sama dengan John. Lalu, di contoh di atas, variabel dari $x akan eh, mengambil value dari 5 dan variabel y akan mengambil value dari John. Seperti itu. Catatannya, saat Anda menetapkan nilai teks ke variabel, letakkan tanda kutip di sekitar nilai tersebut. Catatan lagi, tidak seperti bahasa pemrograman lainnya, PHP tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel. Itu dibuat saat Anda pertama kali menetapkan nilai untuk itu. Lalu masuk lagi ke variabel PHP. Variabel bisa memiliki nama yang singkat, seperti $x dan $y, atau nama yang lebih mendeskripsikan nama seperti itu. Seperti contohnya dolar umur, dolar nama mobil, dan dolar total volume. Aturan untuk variabel PHP. Sebuah variabel dimulai dengan tanda $, diikuti dengan nama variabel. Seperti contohnya ini $x dan $y, dolar umur, dolar nama mobil, dolar total volume. Nama variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter garis di bawah. Nama variabel tidak dapat dimulai dengan angka. Nama variabel hanya dapat berisi karakter alfanumerik dan garis bawah. Contohnya dari A sampai Z,
0 sampai 9, dan underscore atau garis bawah. Nama variabel itu case sensitif. Contohnya sini dolar AG yang huruf kecil semua dan dolar AG atau umur yang huruf kapital, dua-duanya ini memiliki variabel yang berbeda. Seperti itu. Lalu ada variabel keluaran. PHP echo statement bisa biasanya digunakan untuk mengoutput data di layar. Contoh berikut akan menunjukkan cara mengeluarkan teks dan variabel. $txt sama dengan waitriouschool.com, lalu echo I love txt. Seperti itu. Lalu contoh berikut akan menghasilkan output yang sama seperti contoh di atas. Contohnya, $txt sama dengan waitriousschools.com. Lalu ada echo I love titik $txt titik tanda petik dan tanda seru. Lalu contoh berikut akan menghasilkan jumlah dari dua variabel. Contohnya, $x sama dengan 5, $y sama dengan 4, echo $x tambah $y. Catatan, kamu kamu akan sering kamu akan sering mempelajari tentang echo statement dan bagaimana cara output data itu ditampilkan di bagian PHP echo print atau chapter. Seperti itu. PHP adalah bahasa yang diketik secara longgar. Dalam contoh di atas, perhatikan bahwa kita tidak perlu memberitahu PHP tipe data mana yang merupakan variabel. PHP secara otomatis mengaitkan tipe data ke variabel tergantung pada nilainya, karena tipe data tidak diatur dalam arti yang ketat. Anda dapat melakukan hal-hal seperti menambahkan string ke bilangan bulat tanpa menyebabkan kesalahan. Di PHP 7, deklarasi tipe ditambahkan. Ini memberikan opsi untuk menentukan tipe data yang diharapkan saat mendeklarasikan fungsi dan dengan mengaktifkan persyaratan yang ketat. Itu akan memunculkan tanda kutip kesalahan fatal pada ketidakcocokan tipe. Kamu akan sering mempelajari tentang strict dan non-strict requirements dan data deklarasi di PHP function chapter. Lalu masuk ke tipe variabel. PHP tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel dan tipe data bergantung pada nilai variabel. Contohnya di sini, $x sama dengan 5, lalu gunakan garis miring. $x ini merupakan integer. Lalu $y sama dengan John, tanda kutip. Lalu garis miring, $y adalah string. Lalu echo $x dan echo $y. Lalu PHP mendukung tipe data berikut. Seperti yang saya sebut tadi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu mendapatkan tipenya. Untuk mendapatkan tipe data dari sebuah variabel, gunakan fungsi var_dump. Contohnya, var_dump function mengembalikan data dan value seperti $x sama dengan 5, lalu var_dump dalam kurung $x. Lalu contohnya lagi, lihat apa yang var_dump kembalikan pada data lain. var_dump dalam kurung 5, var_dump dalam kurung John, var_dump dalam kurung 3.14, lalu var_dump true, var_dump dalam kurung 2,3,56, lalu var_dump null. Lalu menetapkan string ke variabel. Menetapkan string ke variabel dilakukan dengan nama variabel diikuti dengan tanda sama dengan dan string. Contohnya, $x sama dengan John dan echo $x. Lalu string variables can be declared either by using double or single quotes. Jadi variabel string ini bisa dideklarasi antara menggunakan double atau single quotes. Seperti itu. But you should be aware of the differences. Kita harus mengetahui atau agak apa ya? Intinya ya mengetahui bagaimana perbedaan dari kedua kata tersebut, dari double dan single quotes. Learn more about the differences in the PHP string chapter. Pelajari lebih lanjut perbedaannya di dalam PHP string chapter. Assign multiple values. You can assign the same value to multiple variables in one line. Kita bisa menambahkan value yang sama ke banyaknya variabel di satu garis atau di satu baris.
Seperti itu. Contohnya, tiga variabel ini bisa mengambil value dari fruit atau buah. Contohnya, dolar X sama dengan dolar Y, sama dengan dolar Z, sama dengan buah. Jadi ketiga-tiganya ini mengambil value dari buah itu sendiri. Seperti itu. Oke, lalu kita lanjut ke bagian lingkup variabel. Sekarang kita lanjut ke bagian PHP variable scope. Oke, sebelumnya disclaimer teman-teman sekalian. Jadi di sini saya akan membaca saja langsung poin-poin penting dari mulai dari sininya variable scope sampai terakhir itu switch. Materi baca saya itu saya ubah. Saya langsung saja membacakan poin-poin pentingnya. Takutnya kalau saya baca semua, teman-teman sekalian bisa bosan mendengarkan saya membaca semua bagian-bagian dari eh, materi ini. Oke, kita lanjut ke PHP variable scope. In PHP variable scope, in PHP, variables can be declared anywhere in the script. Jadi di dalam PHP itu, variable itu bisa dideklarasi di mana saja di bagian scriptnya. Lalu, the scope of a variable is the part of the script where the variable can be referenced or used. Scope ini atau scope dari variabel ini adalah bagian dari script yang dimana variabel ini bisa digunakan. PHP has three different variable scopes. PHP ini memiliki tiga jenis variable scope. Yang pertama itu ada lokal, global, dan statik. Dan di mana yang pertama itu untuk lokal. Lokal ini merupakan variabel di dalam fungsi yang fungsi yang di mana lokal ini hanya hidup di dalam fungsi itu. Seperti itu. Lalu lanjut ke global. Global ini eh, didefinisikan di luar fungsi, yang di mana hanya bisa diakses di luar fungsi. Seperti itu. Lalu ada statik. Statik ini merupakan variabel lokal yang nilainya tidak hilang setelah fungsinya selesai. Lalu lanjut ke global and local scope. A variable declared outside a function has a global scope and can only be accessed outside a function. Jadi variabel variabel di luar yang dideklarasi di luar fungsi memiliki global scope dan hanya bisa diakses dari luar fungsi atau luar function. Contohnya ini variabel dengan global scope. Seperti ini. Lalu, a variable declared within a function has a local scope and can only be accessed within that function. Variabel yang dideklarasi dengan fungsi memiliki global scope, local scope, sorry, dan hanya bisa diakses dengan function itu sendiri. Contohnya sini, variabel dengan local scope. Ini kuningannya. Lalu PHP the global keyword. The global keyword is used to access a global variable within a function. Jadi keyword global ini digunakan untuk mengakses global variabel dari fungsi itu sendiri. Untuk to do this, use the global keyword before the variables. Untuk melakukan ini, gunakan global keyword sebelum variables atau di dalam fungsinya itu sendiri. Contohnya ini seperti ini. Oke, lanjut. PHP also stores all global variables in array called $global index. PHP juga mengumpulkan semua semua jenis global variabel di dalam array yang disebut $global atau index. The index holds the name of the variable. Indeks ini mengambil nama atau nilai dari sebuah variabel. This array is also accessible from within function and can be used to update global variable directly. Array ini juga bisa digunakan atau bisa diakses dengan fungsi dan bisa digunakan untuk mengupdate global variable secara langsung. The example can be rewritten like this. Contohnya bisa ditulis ulang seperti ini. Contohnya, lalu PHP static keyword. Normally, when a function is completed or executed, all of its variables are deleted. Biasanya, jika sebuah fungsi sudah terpenuhi atau sudah dijalankan, maka semua variabelnya itu terhapus. However, sometimes we want a local variable not to be deleted.
Terkadang biasanya kita ingin lokal variabelnya itu eh, tidak terhapus. We need it for our job. Terkadang kita membutuhkannya untuk tugas yang lebih lanjut. To do this, use the static keyword when you first declare the variable. Untuk melakukannya, kita menggunakan static keyword saat kita mendeklarasikannya. Contohnya di sini. Seperti ini, function myTest static $x, 0, echo $x plus plus, lalu kurung kurawal. Tutup kurung kurawal, lalu my test. Then each time the function is called, that variable will still have the information it contained from the last time the function was called. Lalu setiap fungsinya itu dipanggil, setiap variabel itu memiliki informasi yang berisi yang terakhir kali fungsinya itu dipanggil. Seperti itu. Catatan. The variable is still local to the function. Variabelnya itu masih lokal kepada fungsinya. Gitu. Oke, lanjut ke PHP echo and print statements. Oke, with PHP, there are two basic ways to output data to the screen, echo and print. Dengan bahasa PHP, ada dua cara cara awal atau cara yang simple lah dibilang eh, un- untuk menampilkan data di layar. Contohnya itu menggunakan ini, echo dan juga print. PHP echo and print statements. PHP ya echo print statements. Both echo and print are used to output data to the screen. Kedua echo dan print digunakan untuk mengoutputkan data atau menampilkan data di layar. The difference are small. Perbedaan itu cukup sedikit atau cukup mirip-mirip lah seperti itu. Echo has no return value. Echo ini tidak memiliki return value, while print has a return value of one, so it can be used in expression. Sementara print ini memiliki data return value satu value return yang bisa digunakan untuk ekspresi. Echo can take multiple parameters. Echo ini bisa menggunakan parameters yang banyak, sementara print ini hanya bisa mengambil satu argumen. Lalu echo is marginally faster than print. Echo ini secara margin lebih cepat daripada print. Lalu the PHP echo statement. The echo statement can be used with or without parentheses. Echo or echo. Jadi echo ini bisa digunakan tanpa menggunakan tanda kurung seperti itu. Maka dia akan langsung jalan. Contohnya ini. Echo hello. Lalu display text. The following example shows how to. Oh, ini termasuk contoh dari displaynya itu. Display dari echo-nya ya. Seperti ini. Lalu display variables. Ini merupakan contoh variabel dari penggunaan echo. Seperti itu. Lalu using single quotes. Strings are surrounded by quotes. But there are still between the difference between single and double quotes in PHP. Oh, jadi masih di antara single dan double quotes di PHP itu memiliki perbedaan. Saat menggunakan double quotes, variabel itu biasanya dimasukkan ke dalam string yang seperti di contoh di atas ini. Lalu saat menggunakan single quotes, variabel itu biasanya dimasukkan ke dalam titik operator. Pokoknya ini di bawah seperti ini. Lalu PHP print statement. The print statement can be used with or without parentheses. Oh, berarti print juga bisa digunakan tanpa tanda kurung ataupun menggunakan tanda kurung seperti itu. Lalu display text. The following example so. Oh. Jadi ini merupakan contoh contoh dari penggunaan print itu sendiri seperti ini. Lalu display variable ini merupakan contoh penggunaan variabel dari print seperti ini. Lalu menggunakan single quotes. String are surrounded by quotes. Oh, ini sama ya dengan yang di atas.
When using double quotes, variable can be inserted. Oh ya, ini juga sama, kurang lebih. Ya, kurang lebih sama sih teman-teman. Oke, kita lanjut ke data types. Oke, PHP data types. PHP data types. Variables can store data of different types. Jadi variabel bisa mengumpulkan data dari berbagai jenis tipe atau beberapa jenis tipe data yang berbeda lah seperti itu. Dan data dan different data types can do different things. Jadi setiap data yang berbeda itu bisa melakukan eh, hal yang bisa melakukan apa ya? Bisa melakukan suatu hal yang berbeda lah, teman-teman. Jadi setiap data yang berbeda itu dia memiliki pekerjaannya masing-masing seperti itu. Lalu PHP supports the following data types. Jadi PHP mendukung tipe data seperti string, integer, float, float atau floating point numbers, biasanya dipanggil double, lalu boolean, array, object, null, dan yang terakhir itu resource. Lalu get data type, kita bisa menggunakan tipe data, kita bisa mengakses tipe data dengan menggunakan vardam function. Contohnya, vardam function ini mengembalikan tipe data dan value-nya seperti ini. $x 5 vardam $x. Oke, lalu kita lanjut ke PHP string. A PHP string is a sequence of characters like hello world. Oh, a string can be text ini text inside words you can use words. Oh, jadi string ini bisa digunakan di berbagai jenis tipe teks di dalam quote, dan kita sendiri bisa menggunakan single atau double quotes untuk menggunakan string ini. Seperti itu. Contohnya ini, lalu masuk ke PHP integer. PHP integer, an integer data type is a non-decimal number between min 2, 147, 483, 648, dan 2147, 483, 647. Rules for integer, peraturan untuk integer atau syarat integer. An integer must have at least one digit. Integer itu harus memiliki paling tidak satu digit. An integer must not have a decimal point. Integer itu tidak boleh memiliki angka yang desimal. An integer can be either positive or negative. Integer itu hanya hanya bisa menghasilkan antara positif atau negatif. Integer can be specified in, integer itu bisa dispesifikkan menjadi desimal, B10, hexadesimal atau 16, oktal atau 8, binary atau 2, notasi. In the following sample is integer. Oh, dalam contohnya ini $x adalah integer dan vardamnya itu merupakan fungsi pengembalian data dan value-nya. Seperti ini di bawah. Lalu masuk ke PHP float. Float or floating point number is a number with a decimal point or a number in exponential form. Oh, jadi float ini merupakan angka desimal di dalam angka eksponensi, eksponensial, angka yang berbentuk eksponensial. In the following example, $x is float. Dalam contohnya di bawah ini, $x ini merupakan float dan vardamnya itu merupakan function pengembalian data dan value. Ini contohnya. Lalu masuk ke PHP Boolean. Boolean represents two possible status. Oh, two possible states or false. Jadi Boolean ini hanya bisa merepresentasikan dua kemungkinan, yaitu true atau false. Contohnya di sini, $x sama dengan true, vardam $x. Booleans are often used in conditional testing. Boolean ini biasanya digunakan di dalam tes kondisional. You learn more about conditional testing in the PHP if else chapter. Kita akan sering mempelajari tentang boolean di dalam PHP if else chapter. Lalu masuk ke PHP array. An array store multiple values in one single variable. The following example, an array store multiple values in one single variable. Jadi
Array ini mengumpulkan banyak values di dalam satu variabel. In the following example, dollar $cars is an array. Di dalam contohnya ini, contoh di bawah ini, dollar $cars ini merupakan array dan vardam itu merupakan pengembalian tipe data dan value. Kita lanjut ke PHP string. Ini saya translate saja biar lebih gampang dipahami. Oke, string PHP. String adalah urutan karakter seperti hello world atau halo dunia. String PHP, string dalam PHP dikelilingi oleh tanda kutip ganda atau tanda kutip tunggal. Contohnya di bawah ini. Echo tanda kutip 2 hello. Lalu echo tanda kutip 1 hello. Lalu turun ke bawah lagi kutipan ganda atau tunggal. Anda dapat menggunakan tanda kutip ganda atau tunggal, tapi Anda harus menyadari perbedaan antara keduanya. String yang dikutip ganda melakukan tindakan pada karakter khusus. Misalnya ketika ada variabel dalam string, itu mengembalikan nilai dari variabel. Contohnya, string literal yang dikutip ganda melakukan operasi untuk karakter khusus. Seperti contohnya $x sama dengan John, lalu echo, tanda kutip hello, $x. String yang dikutip tunggal tidak melakukan tindakan seperti itu. Itu mengembalikan string yang seperti yang tertulis dengan nama variabel. Contohnya, string literal yang dikutip tunggal mengembalikan string apa adanya. $x sama dengan John, echo, hello, $x. Lalu ini panjang tali. Oh, ini panjang tali artinya ini string. DPP string function returns the length of string. Oke. Jadi starline ini mengembalikan nilai function dari string itu sendiri. Contohnya mengembalikan panjang string hello world, echo starline hello world seperti itu. Lalu jumlah kata. PHP str underscore word underscore count. Function counts the number of words in string. Oh, jadi fungsinya ini untuk menghitung banyaknya kata-kata di eh, kata dari string itu sendiri. Seperti itu. Hitung jumlah kata dalam string hello world. Echo eh, string word count. Jadi ia menghitung kata-kata dari ini. Word. Dari teks, mencari teks dalam string. DPHP strPost function searches for a specific text with string. Jadi fungsi ini dia mencari kata yang spesifik yang ada di dalam string itu. Jika kecocokan ditemukan, fungsi mengembalikan posisi karakter dari kecocokan pertama. Jika tidak ada kecocokan ditemukan, itu akan mengembalikan hasil yang salah. Contohnya, cari teks word atau dunia di dalam string hello world. Echo, step post, string post, hello world, word. Seperti itu. Oke, lanjut ke class string atau modify string. Oke, saya translate dulu. PHP modify string atau ubah string. PHP memiliki satu set fungsi bawaan yang dapat Anda gunakan untuk memodifikasi string huruf besar. The PHP string tuber function return a string in uppercase. Jadi eh, eh, fungsi dari string tuber ini adalah mengembalikan string di case terbesar atau kasus case teratas atau kasus teratas seperti itu. Contohnya, kembalikan string dalam huruf besar. Ini $x hello world echo string tuber $x. Lalu huruf kecil. PHP string lower fungsinya ini O. Jadi fungsinya ini adalah mengembalikan string di case atau kasus yang kecil seperti itu. Kembalikan string dalam huruf kecil. Hello world echo string to lower. Lalu ganti string. String replace. Ini function replace some characters with some string. Oh, jadi dia mengubah sebuah karakter di dalam karakter string itu sendiri. Contohnya ganti teks dunia atau word dengan dolly. Hello world, echo string replace word dolly. Seperti itu. Lalu membalikan string. PHP string ref. Function reverse string. Artinya string ref ini
berfungsi untuk membalikan kata-kata dari string itu sendiri. Balikan string hello world, echo string ref. Seperti itu. Lalu hapus spasi putih atau white space bisa dibilang. White space adalah spasi sebelum atau sesudah dan setelah teks yang sebenarnya dan sangat sering Anda ingin menghapus spasi ini atau space-nya. PHP trim function remove any white space for the bin of bin. Oh, jadi fungsi dari trim ini adalah menghapus atau menghilangkan white space dari awal sampai akhir string itu sendiri. Echo hello world, echo $x, $x dengan hello world, lalu echo trim $x, seperti itu. Lalu bus trim menjadi array, get speed explode, function speed string. Oh, jadi explode ini berfungsi untuk membagikan atau memecah string menjadi array. Gitu. Oke, kita lanjut teman-teman ke, oh ya saya lupa ini contohnya string array-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke string yang sungkan atau concatenate strings. Jadi pengkatungan string untuk menggabungkan dua string Anda dapat menggunakan operator titik. Contohnya seperti ini. $x sama dengan hello, $y sama dengan word, $z sama dengan $x titik $y, echo $z. Hasil dari contoh di atas adalah hello world tanpa spasi di antara kedua kata tersebut. Anda dapat menambahkan karakter spasi seperti di bawah ini. Contohnya $x sama dengan hello, $y sama dengan word, $z sama dengan $x titik tanda petik titik lagi lalu $y, echo $z, seperti itu. Lalu cara yang lebih mudah dan lebih baik dengan menggunakan kekuatan tanda kutip ganda. Dengan mengelilingi dua variabel dalam tanda kutip ganda dengan spasi putih di antara mereka, spasi putih juga akan ada dalam hasilnya. Contohnya, $x sama dengan hello, $y sama dengan port, $z sama dengan $x, $y, lalu echo $z. Itu. Oke, kita lanjut ke slashing string. Sekarang kita lanjut ke slashing string. Jadi PHP string ini terutama di slashing string. Di slashing string ini memiliki satu fungsi yang bernama substring, yang dimana fungsi substring ini adalah mengekstrak beberapa bagian dari string atau istilah kerennya yang tadi slash string. Lalu slashing string Anda dapat mengekstrak bagian dari string dengan menggunakan fungsi substring tadi. Lalu tentukan indeks awal dan jumlah karakter yang ingin Anda kembalikan. Contohnya di bawah ini, mulai slice pada indeks 6 dan akhiri slice pada posisi 5. Contohnya $x berada word, echo substring $x 6 5. Lalu slashing string sampai akhir dengan menghilangkan parameter panjang, rentang akan berakhir. Contohnya mulai slash pada indeks 6 dan lanjutkan sampai akhir. Ini lalu slashing string dari ujung. Gunakan indeks negatif akan memulai slice dari akhir string. Contohnya dapatkan 3 karakter dimulai dari O di word index -5. Seperti ini di bawahnya. Dengan catatan karakter terakhir memiliki indeks -1. Seperti itu. Lalu panjang negatif. Gunakan panjang negatif untuk menentukan berapa banyak karakter yang harus dihilangkan mulai dari akhir string. Contohnya di bawah ini. Dari string hi, how are you, dapatkan karakter mulai dari indeks 5 dan lanjutkan sampai Anda mencapai karakter 3 dari akhir yang bernilai indeks -3. Harus diakhiri dengan how are you. Seperti ini. Oke, itu saja untuk slashing string. Kita lanjut ke escape karakteristik. Oh sorry, escape karakter. Kita masuk ke escape karakter. Jadi untuk memasukkan karakter yang ilegal dalam string, gunakan karakter escape.
Karakter escape adalah backslash atau garis miring yang terbalik, followed by the character you want to insert, diikuti dengan karakter yang ingin kita tambahkan. Contoh karakter ilegal adalah tanda kutip ganda di dalam string yang dikelilingi oleh tanda kutip ganda. Contohnya $X, we are the so-called Vikings from the North. Untuk memperbaiki masalah ini, gunakan karakter escape backlash. Contohnya $X sama dengan we are the so-called Vikings from the North. Ini baik, ada banyak ya contohnya. Oke, lalu kita lanjut ke numbers PHP atau PHP numbers. Nah, PHP numbers. Dalam bab ini kita akan melihat secara mendalam ke dalam integers, float, dan number strings. Di dalam numbers PHP ini ada tipe-tipe numerik utama dalam PHP. Yang pertama itu integer, yang kedua adalah float, dan yang ketiga itu number strings. Selain itu, PHP juga memiliki dua tipe data lagi yang digunakan untuk angka. Tipe data itu ada dua, yang pertama infinity, yang kedua itu ada none. Lanjut, untuk memverifikasi jenis objek apapun di PHP, gunakan fungsi vardam. Lalu di sini ada integer PHP. Oke, PHP is integer functions. Oh, jadi PHP is integer ini berfungsi untuk eh, mencari atau menentukan sebuah tipe dari variabel yang bersifat integer seperti itu. Contohnya itu seperti ini. Oke, kita lanjut saja ke PHP casting. Oke, kita translate. Oke, dalam PHP casting. Oke, jadi terkadang Anda perlu mengubah variabel dari satu tipe ke tipe data yang lain. Dan terkadang Anda ingin variabel memiliki tipe data tertentu. Ini dapat dilakukan dengan casting. Yang dimana di sini kita dapat mengubah tipe data. Casting dalam PHP dilakukan dengan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama itu string, mengubah ke tipe data string, lalu integer mengubah ke tipe data integer, lalu ada float mengubah ke tipe data float, lalu ada bool yang mengubah ke tipe data boolean, lalu ada array yang mengubah ke tipe data array, lalu ada objek yang mengubah ke tipe data objek, lalu ada unsert yang mengubah ke tipe data null. Lalu lanjut, ini dia contoh dari cast ke string. Lalu ini dia contoh dari cast ke integer. Setelah itu ada case untuk float seperti ini. Setelah itu ada case ke boolean. Lalu case ke array seperti ini. Oke, kita lanjut ke math PHP. Oke, PHP match function. Jangan lupa kita translate. Oke, PHP memiliki serangkaian fungsi matematika yang memungkinkan Anda untuk melakukan tugas matematika pada angka. Fungsi PHP Pi. Oke, PHP Pi di sini fungsi untuk mengembalikan value dari Pi itu sendiri. Contohnya seperti ini. Lalu di sini ada PHP min dan max. Oke, contohnya seperti ini. Lalu ada fungsi PHP apps, ada PHP skirt, dan ada PHP round, serta PHP run. Contohnya itu seperti ini penerapannya. Oke, kita lanjut ke constant PHP. Oke, constant PHP atau konstanta PHP. Konstanta seperti variabel kecuali bahwa setelah didefinisikan mereka tidak dapat diubah atau tidak dapat didefinisikan. Konstanta PHP, apa itu konstanta PHP? Konstanta PHP itu adalah sebuah pengidentifikasian nama untuk nilai yang sederhana. Nilainya tidak dapat diubah selama script. Nama konstan yang valid dimulai dengan huruf atau garis bawah. Tidak ada dolar sebelum nama konstan. Dengan catatan, tidak seperti variabel. Konstanta secara otomatis bersifat global di seluruh script.
Lalu untuk membuat konstanta PHP. Untuk membuat konstanta gunakan fungsi define. Sintaksnya itu seperti ini. Parameternya adalah nama, menentukan nama konstanta, nilai, menentukan nilai dari konstanta. Lalu ada contohnya itu seperti ini. Oke, lalu kita lanjut ke konstanta magic constant PHP. Oke, langsung saja konstanta yang telah ditentukan sebelumnya adalah PHP. PHP memiliki 9 konstanta yang telah ditentukan sebelumnya yang mengubah nilai tergantung di mana mereka digunakan. Juga disebut konstanta ajaib. Konstanta ajaib ini ditulis dengan garis bawah ganda di awal dan akhir, kecuali untuk konstanta kelas, name, kelas. Konstanta ajaib itu seperti inilah deskripsinya, konstan dan deskripsinya ya, contohnya. Oke, dengan catatan magic constant ini sangat case insensitif. Artinya, lain dengan lain yang dengan huruf kapital dengan lain dengan yang huruf yang kecil ini hasilnya itu sama. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke operator PHP. Nah, operator PHP. Operator PHP digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. PHP membagi operator dalam kelompok-kelompok berikut. Yang pertama itu ada operator aritmatika PHP, operator penugasan, operator perbandingan, operator peningkatan atau penurunan, operator logis, operator string, operator array, operator, dan yang terakhir itu operator penugasan bersyarat. Oke, lalu di sini ada operator aritmatika PHP. Operator aritmatika PHP digunakan dengan nilai numerik untuk melakukan operasi aritmatika umum seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lain. Contohnya itu seperti ini. Oke, lalu di sini ada operator penugasan PHP. Biasanya digunakan dengan nilai numerik untuk menulis nilai ke variabel. Seperti itu. Lalu di sini ada operator perbandingan PHP. Biasanya digunakan untuk membandingkan dua nilai atau yang bersifat angka atau string. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke operator peningkatan dan penurunan yang berfungsi untuk meningkatkan dan mengurangi nilai variabel. Contohnya itu seperti ini. Oke, kita lanjut ke operator logic PHP. Biasanya digunakan untuk menggabungkan pernyataan bersyarat seperti itu. Lalu ada operator string PHP, memiliki dua operator yang dirancang khusus untuk string. Lalu ada operator array PHP, biasanya digunakan untuk membandingkan array. Lalu yang terakhir, operator penugasan bersyarat PHP, biasanya digunakan untuk menetapkan nilai tergantung pada kondisi. Contohnya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke PHP if else else if. Pertama ada PHP if statement. PHP if statement ini biasanya digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda juga. Nah, pernyataan if statement ini sangat sering ketika Anda menulis kode, Anda ingin melakukan tindakan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Anda dapat menggunakan pernyataan bersyarat dalam kode Anda untuk melakukan ini. Dalam PHP kita memiliki pernyataan kondisial seperti berikut. If pernyataan mengeksekusi beberapa kode jika satu kondisi benar. Lalu ada if else pernyataan mengeksekusi beberapa kode jika suatu kondisi benar dan kondisi lain jika kondisi itu salah. Lalu ada if else yang dimana pernyataan mengeksekusi kode yang berbeda untuk lebih dari dua kondisi. Lalu ada switch pernyataan memilih salah satu dari banyak blok kode yang akan dieksekusi. Lalu ada PHP statement if statement. Seperti ini contohnya. Sorry, ini sintaksnya ya, ini contohnya. Oke, kita lanjut ke PHP if operator. Oke, bisa kita lihat ya. Nah, PHP if operator ini dia itu
merupakan simbol untuk operasi seperti aritmatika, perbandingan, logika, dan juga string seperti itu. Makanya bisa dilihat seperti ini contohnya. Oke. Nah, untuk membandingkan dua nilai kita perlu menggunakan operator perbandingan. Berikut adalah operator perbandingan PHP untuk digunakan dalam pernyataan if. Contohnya seperti ini. Lalu ada operator logis ya, PHP. Oke, kita lanjut ke PHP if else statement. Oke. Nah, if else statement ini merupakan bentuk dasar percabangan dua kondisi jika benar dan jika juga salah seperti itu. Atau bisa dibilang jika if true or false lah seperti itu. Seperti ini contohnya bisa dilihat sintaksnya. Oke, contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke PHP shorthand if. Oke, jadi di PHP shorthand ini atau shorthand if ini merupakan bentuk singkat if else menggunakan operator eh, ternary seperti itu. Seperti ini bisa dilihat contohnya. Di sini juga ada shorthand if else, bisa dilihat contohnya ya. Oke, kita lanjut ke nested if. Nah, kalau untuk di nested if ini bisa saya bilang ini adalah eh, sebuah if statement yang berada di dalam if statement lagi seperti itu. Jadi kayak bercabang lah if statementnya seperti itu. Contohnya bisa dilihat seperti ini. Oke, kita lanjut terakhir ke switch PHP. Oke, switch PHP statement. Kita lanjut. PHP statement is used to perform different action based on different condition. Okay, use the switch statement to select one of many blocks of code to be executed. Oke. Jadi kesimpulannya ini switch ini merupakan struktur percabangan untuk memilih banyak kondisi berdasarkan satu nilai variabel. Jadi nanti dari dari banyaknya variabel ini switch ini akan memilih satu variabel saja yang akan di running seperti itu. Oke, saya rasa cukup saja untuk eh, materi penjelasan dari saya. Kita langsung masuk ke bagian live coding. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke bagian live coding. Jadi di sini saya akan melakukan live coding dari semua materi yang saya jelaskan di belakang tadi. Jadi langsung saja kita masuk ke bagian PHP variabel. Kenapa saya tidak memasukkan PHP comments atau multiline comments? Karena itu merupakan sebuah kode yang tidak dieksekusi atau tidak dijalankan, maka ia tidak akan terbaca di web itu sendiri, begitu. Jadi dia itu akan bisa terbaca oleh programmer saja. Jadi di sini saya menggunakan PHP variables karena dia bisa terbaca di dalam lembar web itu sendiri. Oke, sekedar info teman-teman, jika teman-teman sekalian ingin mengecek versi dari PHP teman-teman sendiri itu bisa kita cek melalui terminal. Kita pencet kontrol lalu tanda petik. Nah, di sini kita tulis PHP garis V lalu enter. Maka inilah versi PHP yang teman-teman miliki. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke materinya. Oke, sini langsung saja kita ketik. Oh ya, saya lupa kita masukkan dulu. Dan kalau terminalnya di sini kita ketik php garis s lalu tulis localhost, tulis di sini 5000. Nah, lalu kita buka jangan dulu ya, kita masukkan dulu codingannya. Ini oke, PHP lalu kita masukkan dolar nama dengan taruhlah nama saya
saya, terus dolar, umur, lalu taruh umur saya 19, tambahkan tanda petik jangan lupa, lalu tulis di sini tinggi. Tinggi sama dengan 183. Lalu kita panggil lagi Eko, hmm, Eko dolar nama, lalu kita masukkan lagi Eko dolar umur, masukkan lagi Eko dolar tinggi. Lalu kita ketik di akhirannya datanya, lalu ini. Oke, langsung kita buka saja di Safari, localhost. Kita ketik sini localhost 5000 garis miring nama file itu tes PHP. Langsung saja kita run. Nah, ini saya, nama saya 9, terus 19 umur, lalu 183 itu tinggi saya. Seperti itu. Terus kita ganti lagi codingannya. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian variable scope, teman-teman. Di sini saya akan menggunakan satu pecahan saja atau satu bagian dari variable scope itu, yaitu global. Di sini langsung saja kita tulis dolar X sama dengan 5, plus dolar Y sama dengan 10. Lalu kita tambahkan lagi di bawah function test. Function test. Terus kita tambahkan kurung kurang lagi. Lalu global. Lalu tambahkan lagi dolar X, koma, dolar Y. Lalu tambahkan lagi echo dolar X dan tambah dolar Y. Lalu di bawah ini kita tambahkan lagi tes. Nah, oke, langsung kita buka saja websitenya. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. 15. Karena 10 tambah 15 kan hasilnya, 10 tambah 5 itu kan hasilnya 15. Hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke materi, echo, dan print. Oke, kita hapus lagi ya. Sebenarnya kalau untuk echo print ini cukup simpel ya, teman-teman. Tinggal kita tulis aja begini. Echo hello world misalnya. Hello world. Terus kita pakai print juga. Print hello to. Nah, kita cek lagi websitenya. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian eh, tipe data, PHP tipe data ya. Kita hapus lagi. Sini kita gunakan dolar text atau dolar txt sama dengan halo. Lalu kita gunakan dolar umur misalnya. Umur sama dengan 20. Lalu kita masukkan di sini
tinggi misalnya. Tinggi sama dengan 183. Lalu kita tulis di sini benar, dolar benar. Dengan true. Lalu di sini kita masukkan lagi vardamnya. Var underscore dam. Underscore dam dalam kurung dolar text. Masukkan lagi vardam kurung dolar umur. Pets. Nah, masukkan lagi dolar tinggi. Vardam dolar tinggi. Vardam dolar tinggi. Kita masukkan lagi vardam dolar benar. Dam dolar benar. Lalu kita cek kembali ke websitenya. Kita refresh. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke bagian PHP string. Kita hapus lagi. Sini kita tulis misalnya dolar nama. Dolar nama sama dengan taruhlah di sini Abi. Oh, sorry. Nah, tulis Abi terus kita tulis mantap. Itu terus terus lagi Eko halo dolar nama. Ketik lalu kita tulis Eko dolar, oh sorry, Eko halo dolar nama. Kita tulis sini. Oke, lalu kita cek kembali websitenya. Kita refresh. Nah, sudah seperti ini. Halo dolar nama ini kan mengambil dari nama saya Abi. Maka hasilnya seperti ini. Halo Abi, halo Abi. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian oh, oke, kita lanjut lagi ke bagian PHP numbers. Kita hapus lagi. Di sini kita tulis lagi untuk PHP numbersnya ya. Kita tulis dolar X sama dengan taruhlah sini 5985. Lalu tulis lagi sini dolar dolar Y sama dengan 10.125. Lalu kita tulis lagi dolar Z sama dengan 12345. Lalu kita tambahkan di bawahnya vardamnya lagi. Terus vardam dalam kurung dolar X. Oke, tambahkan lagi di bawahnya. Kita kopas saja ya cepat-cepat. Nah, vardam dolar, sorry, dolar Y. Vardam dolar Y dan dolar Z. Oke, kita cek kembali websitenya. Nah, hasilnya itu seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke bagian PHP casting. Sini kita tambahkan dolar A sama dengan ada petik dulu 3. Taruhlah taruh dulu 3. Lalu tambahkan lagi dolar B
sama dengan dalam kurung integer misalnya kita tambahkan. Lalu dolar A, lalu dolar C sama dengan 12,7. Lalu tambahkan lagi ini, lalu dolar D, sorry D, D sama dengan integer dolar C. Tambahkan lagi ini. Lalu yang terakhir, dolar E sama dengan float. Lalu 3,14. Oke. Oke, di sini bisa dilihat dolar A ini merupakan sebuah string. Lalu di dolar B, dolar A-nya ini kita ubah menjadi sebuah nilai integer karena menggunakan ini integer. Lalu dolar C ini merupakan sebuah nilai dari dolar C itu sendiri, yaitu 12,7. Lalu di dolar C-nya ini kita bulatkan. Jadi 12,7. 7-nya ini kita buang, maka hasilnya nanti itu adalah 12. Lalu nanti hasil dari semua itu adalah ini 3,14. Hasil yang mengambang, bisa bilang seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian PHP konstan. Langsung saja sini kita ketiknya find yang kurung, tulis sini nama koma apa sorry, biporosi misalnya. Langsung kita ketik lalu eko nama. Nah, sekarang kita buka websitenya. Oke, sekarang kita gas. Nah, maka muncul seperti ini di websitenya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian PHP operators. Langsung saja sini kita ketik PHP dolar A sama dengan 10 sama dolar B sama dengan 3. Lalu Eko dolar A tambah dolar B. Bawahnya lagi kita tulis Eko dolar A persen dolar B, lalu ditulis dolar text sama dengan taruhlah sini halo halo dolar text lagi dolar text sama dengan oh sorry sama dengan aja dengan halo world, lalu di bawah kita tambahkan Vardam seperti yang saya jelaskan di belakangnya bagian penjelasan materi. Oke, mulai lagi kita buatkan Vardam kurang lebih seperti inilah. Jadi kita copy saja ya. Hmm, dolar A, oke. Sekarang kita tes, cek di websitenya. Nah, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian PHP if else atau else if. Di sini saya menggunakan satu saja yaitu PHP if else yang berbentuk sederhana. Sini kita langsung saja ya, tulis dolar jam sama dengan 10 misalkan. Terus lagi di bawahnya if dalam kurung dolar jam
Terus tambahkan lagi buku akun awalnya. Kita tulis Eko, selamat pagi misalnya. Oke, lalu di bawahnya ini kita tulis else. Tambahkan else ya teman-teman. Else, buka kerawal lagi, buka kerawal. Kita tulis Eko. Eko, selamat siang atau sore. Nah, sekarang kita cek websitenya. Oke, kita running. Nah, maka hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi terakhir, Oke, yaitu kita materi lanjut lagi switch. ke materi Di selanjutnya. sini sekarang saya langsung saja ya, dan kan sini saya tulis hari misalnya. Hari ini hari Rabu ya. Rabu. Terus kita tulis di bawahnya switch dolar hari. Terus ini case-nya Rabu. Oh ya, ininya saya huruf kecil saja. Nah, tulis di sini Rabu. Oke, terus kita tulis Eko, tulis Eko, pertengahan, tengah minggu lah, tulis tengah minggu kerja. Oke, sehingga tambahkan break. Nah, terus di bawahnya lagi kita tulis lagi case Kamis. Oh ya, sini saya lupa ya teman-teman. Di sini kayaknya yang ini. Nah, lalu sisanya iya sudah cocok. Oke, setelah itu kita tulis lagi Eko. Kamis itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oke, hari keempat ya. Hari keempat. Oke, terus kita tambahkan break. Oke, lalu tambahkan default. Tambahkan lagi Eko hari lain. Oke, sekarang kita cek websitenya. Oke, kita running. Nah, maka hasilnya seperti ini. Tengah minggu kerja. Seperti itu. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sekian penjelasan dan live coding dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika teman-teman belum bisa atau agak susah mencerna bahasa atau penjelasan dari saya. Dan saya juga mohon maaf jika codingan saya ini agak kurang lah begitu karena saya juga baru pelajari ini. Seperti ini bisa dilihat banyak errornya ya, ada errornya juga. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.